Jadi predikat Allah adalah kasih itu tetap saudara, tidak berubah. Apapun yang dilakukan, dia lakukan untuk anak-anaknya, itu atas dasar kasihnya kepada kita semua. Dan untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa pembalasan Tuhan, baik berupa hukuman atau hadiah itu, sampai kepada keturunanmu ketiga dan keempat. Kalau selama hidupmu benar di hadapan Tuhan, menjaga urapan Tuhan, menjaga yang namanya perkenanan Tuhan dalam hidupmu, saudara tidak perlu khawatir. Karena pasti ada pembelaan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Segala pujian hormat hanya bagi namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Shalom saudara, apa kabar? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan buat saya dan terima kasih untuk Priska juga yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi malam hari ini. Haleluya. Saudara, selama beberapa minggu ini ya, kita telah belajar tentang beberapa nama-nama Tuhan. Ada Elkana ya, Jehovah Rafa, kemudian El Haneeman ya, Jehovah Sali, El Roy ya. Nah pertanyaannya, seberapa pentingnya kita ini belajar tentang nama-nama Tuhan? Bukan untuk sekedar tahu, tetapi kita mau lebih mengenal dan memahami ya, sehingga kita mengerti saudara, apa makna nama-nama Tuhan tersebut. Karena dalam setiap nama Tuhan itu terkandung karakter atau sifat ataupun peranan Tuhan bagi kehidupan umat manusia. Amin. Nah, kalau kita berbicara mengenai peranan Tuhan ya, seperti misalnya Jehovah Rafa, Tuhan sebagai penyembuh ya. Jehovah Jireh, Tuhan sebagai penyedia. Kemudian ada Jehovah Syafat, Tuhan sebagai hakim. Nah, kalau kita mengenai karakter atau sifat Tuhan ya, kemarin kita sudah belajar itu tentang Elkana, itu Allah yang mempunyai sifat pencemburu saudara. Kemudian ada juga El Olam ya, bahwa Allah itu kekal adanya. Nah, dengan memahami makna yang terkandung dalam nama-nama Tuhan tersebut saudara ya, maka kita itu akan bisa makin kagum dengan Tuhan, makin takut akan Tuhan ya, kita makin hormat akan Tuhan ya, makin bangga akan Tuhan. Nah juga makin cinta kepada Tuhan tentunya, karena tidak kenal maka tidak sayang ya. Kita harus mengenal dulu Tuhan maka kita bisa mencintai Tuhan, amin. Nah oleh sebab itu malam hari ini ya saya akan membawakan salah satu dari berpuluh-puluh nama Tuhan. Dan ini memang yang tema-tema ini Bapak Gembala yang memberikan ya beberapa minggu ini dan juga untuk beberapa minggu ke depan untuk menyampaikan tentang nama-nama Tuhan. Nah sebelum saya masuk lebih dalam ya, kita mau baca di Amsal 18 ayat 10 ya. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saudara garis bawahi menjadi selamat ya. Dalam seri pengajaran tentang nama-nama Tuhan, hari ini saya akan berbagi yaitu tentang Jehovah Gemolah. Yang dalam bahasa Inggris dikatakan the God of Recompense. Ya, sebutan Jehovah Gemolah ini terdapat di Yeremia 51 ayat 56. Namun atas Babel akan datang perusak, para pahlawannya akan tertangkap dan busur-busurnya akan hancur. Sebab Tuhan adalah Allah pembalas, tentulah ia akan mengadakan pembalasan. Di New King James Version dikatakan, for the Lord is the God of recompenses, he will surely repay. Karena Tuhan adalah Tuhan pembalasan, dia pasti membalas. Kemudian di NLT ya dikatakan ya,
For the Lord is a God who gives just punishment. He always repays in full. Ya, kalau diterjemahkan kira-kira seperti ini saudara. Karena Tuhan adalah Tuhan yang memberikan hukuman yang adil. Dia selalu membayar lunas. Saudara, terjemahan di sini he always itu he-nya kecil. Juga kalau Indonesia tentu ya dia selalu huruf kecil. Jadi artinya orang tersebut yang menerima pembalasan dari Tuhan harus membayar secara lunas, menggenapi pembalasan dari Tuhan tersebut ya, completely ya. Entah orang itu sendiri atau keturunannya yang akan membayar lunas. Nah, saudara, kalau kita baca keseluruhan dari pasal 51, Yeremia pasal 51 ayat 1 sampai 64, ini berisi tentang firman Tuhan, tentang nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia tentang penghakiman atas Babel. Bahwa Tuhan akan menghukum Babel yang telah membawa kesengsaraan bagi umat Israel. Ya saudara ya. Nah, Nabi Yeremia itu menggambarkan penglihatan ini begitu panjang lebar. Ya, dia begitu antusias saudara kalau saudara baca di pasal 51. Ya, dengan tujuan untuk membesarkan hati dari para tawanan itu, yaitu orang-orang Israel atau bangsa Israel atau Yehuda saudara. Kalau saudara baca ya di Yeremia 51 ayat 7 ya, tadinya Babel ini seperti piala emas ya, kerajaannya yang kaya dan begitu agung, bahkan disebut kota emas ya. Tapi Babel telah membawa kenikmatan yang memabukkan ya, merusakkan moral banyak orang, menghancurkan banyak orang. Saudara, Babel dalam perjanjian baru disebut telah membuat raja-raja bumi itu mabuk. Ya, ini yang membuat Tuhan murka ya. Dia membalas dengan menghukum Babel atas perbuatannya, saudara. Oleh sebab itu dia disebut Jehovah Gemolah ya. Tuhan adalah Allah sang pembalas ya. Malam ini kita akan sama-sama pelajar saudara ya. Di dalam Alkitab saudara akan menemukan berpuluh-puluh ayat tentang Tuhan membalas. Tuhan membalas saudara ya. Tuhan melakukan pembalasan. Nah, malam hari ini ada 6 bagian yang akan saya sampaikan ya. Yang pertama yaitu pembalasan Tuhan itu dalam bentuk apa? Kita mau lihat 2 ayat ini saudara. Yang pertama yaitu Mazmur 89 ayat 31 sampai 32 ya. Dikatakan begini, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Selanjutnya Amsal 13, mari kita bandingkan ya. Amsal 13 ayat 21. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Nah, dari 2 ayat ini menunjukkan pengertian kalau Jehovah Gemolah ini saudara ya. Jadi dibagi menjadi 2 hal ya. Yaitu yang pertama Tuhan membalas dengan punish atau hukuman saudara ya. Tentunya hukuman yang mendatangkan malapetaka, kesakitan ya, penderitaan bahkan kematian. Nah, ini ditujukan bagi orang-orang yang melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan. Bagi orang-orang yang berdosa yang melakukan kejahatan, bagi para penindas dan sebagainya. Babel adalah gambaran tentang kejahatan, tentang dosa, tentang penindasan. Nah, kemudian yang kedua, Tuhan yang membalas dengan award atau reward ya, berupa hadiah, upah, penghargaan, kompensasi ya. Ini ditujukan untuk orang-orang yang hidup dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan ya. Kemudian untuk orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Untuk orang-orang benar yang tertindas, saudara ya. Makanya umat Allah atau bangsa Israel yang tertindas atau ditawan oleh Babel menggambarkan anak-anak Tuhan yang sedang ditindas atau ditawan oleh dosa. Saudara, kita semua tahu bahwa hidup ini adalah pilihan. Ya, karena kita itu diberi free will, saudara. Kita boleh bebas memilih. Seperti yang dikatakan di dalam Ulangan 30 ayat 19, kita akan baca sama-sama.
Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu aku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Kenapa disebutkan keturunanmu, saudara? Karena Keluaran 20 ayat 5 menyebutkan, saudara, pembalasan Tuhan berlaku sampai keturunan ketiga dan keempat. Jadi Tuhan memberi kita tuh dua pilihan, kehidupan, kematian, berkat atau kutuk, saudara. Berkat identik dengan award, hadiah atau upah. Sedangkan kutuk identik dengan penghukuman, saudara ya. Nah, Tuhan menghendaki kita untuk memilih kehidupan dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Kemudian bagian yang kedua, mungkin ada sebagian orang bertanya ya, kalau Allah itu adalah kasih, maha pengampun, ya, mengapa dia melakukan pembalasan dalam bentuk hukuman? Ya, alasan Tuhan melakukan pembalasan dalam bentuk hukuman adalah yang pertama, saudara, untuk menegakkan keadilannya. Karena dia juga adalah hakim, yang tadi saya sebutkan ya, Jehovah Syafat, saudara. Itu ada di, nggak usah dibaca, ada di Yesaya 33 ayat 22. Nah, Roma 2 ayat 6 sampai 11 kita mau baca sama-sama. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang, saya garis bawahi saudara ya, yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ayat 11, sebab Allah tidak memandang bulu. Ini bicara tentang keadilan Tuhan ya. Kemudian yang kedua, untuk menegur, memperingatkan serta mendidik kita. Kita bisa temukan di Ayub 5 ayat 17 sampai 18. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat, dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Jadi predikat Allah adalah kasih itu tetap saudara, tidak berubah. Apapun yang dilakukan, dia lakukan untuk anak-anaknya, itu atas dasar kasihnya kepada kita semua. Dan untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab akan lebih baik saudara, kalau misalkan kita mulai menyimpang atau kita melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan, lalu Allah menghukum kita dengan tujuan untuk menegur dan mendidik kita. Ya, saat kita masih ada di bumi ini. Artinya Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita, kepada kita untuk bertobat dan berbalik kepadanya. Daripada kita menerima hukuman saudara saat kita sudah meninggal. Artinya saudara itu akan sangat fatal. Jadi hukuman kekal saudara ya. Nah kemudian yang bagian ketiga. Sebagai Jehovah Gemolah, dia memiliki hak mutlak untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Oleh sebab itu kita akan baca di Roma 12 ayat 19 sampai 21, tetapi ini ayat 19 dulu saudara ya. Dikatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan saudara. Nah kemudian kita masuk ke bagian yang keempat, kalau pembalasan itu adalah hak Tuhan, lalu bagaimana sikap kita seharusnya ketika kita dihadapkan oleh lawan-lawan kita, orang-orang yang telah menyakiti kita, orang-orang yang telah menindas kita, orang-orang yang telah merugikan kita saudara, orang-orang yang telah menfitnah kita, apa sikap kita terhadap mereka? Di ayat 20 tuh jawabannya dikatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum.
Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Saya garis bawahi di kamu menumpukkan bara api, saudara. Kemudian ayat 21 dikatakan janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Artinya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itulah yang diinginkan Tuhan. Karena melakukan pembalasan itu adalah bagiannya daripada Tuhan, yaitu Jehovah Gemolah, saudara, yang adalah Tuhan sang pembalas. Nah, saudara, kalau kita aplikasikan, kita mau belajar dari kisah Yusuf. Tentu saudara semua sudah hafal dengan kisah Yusuf ya, di mana Yakub mempunyai 12 anak laki-laki dan salah satunya Yusuf. Ya, kenapa Yusuf ini sangat dicintai ya, sangat dikasih oleh Yakub? Karena Yusuf ini lahir di masa tua daripada Yakub. Saudara tahu semuanya ya. Nah, itu yang membuat saudara-saudara yang lain tuh iri kepada Yusuf ya. Jadi mereka berencana untuk membunuh Yusuf ya. Tetapi kalau saudara baca, Ruben menghalangi ya. Jadi akhirnya tanpa sepengetahuan ayah ibunya, Yusuf ini dimasukkan ke sumur yang kering ya, sumur kosong. Lalu singkat cerita Yusuf dijual sebagai budak di Mesir. Kemudian dia bekerja di rumah Potifar. Dan kemudian dia difitnah oleh istri Potifar. Lalu masuk penjara, saudara. Lalu dikatakan saudara dia mengalami banyak hal dalam hidupnya. Nah, ketika Yusuf mengalami hal-hal seperti difitnah dan sebagainya saudara ya. Di Kejadian 39 ayat 23 dikatakan, nggak usah dibaca, nggak usah dibuka ya. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, akhirnya Yusuf diangkat sebagai penguasa Mesir ya, singkat cerita, karena dia bisa menafsirkan mimpi daripada Firaun ya. Nah, ketika itu Yusuf karena dia tahu mimpinya tentang masa kelaparan dan masa kelimpahan. Oleh sebab itu di masa kelimpahan dia mengumpulkan gandum sebanyak-banyaknya untuk persediaan di masa kekeringan nantinya. Nah, kemudian tertibalah masa kekeringan ya, yaitu setelah lewat masa kelimpahan kemudian masa kekeringan, dan itu terjadi melanda, dikatakan melanda seluruh bumi ya. Nah, kemudian didengarlah oleh keluarga Yusuf ya, yaitu ayah ibunya dan saudara-saudaranya bahwa di Mesir ada persediaan gandum. Oleh sebab itu saudara-saudara Yusuf berangkat ya ke Mesir untuk meminta gandum itu, saudara ya. Nah, awalnya memang Yusuf tidak memperlihatkan siapa dirinya karena saudara-saudaranya tidak mengenali dia ya. Tapi singkat cerita akhirnya Yusuf membuka dirinya bahwa dia adalah Yusuf ya. Saudara-saudaranya menjadi ketakutan, tetapi Yusuf dengan kasih memeluk mereka, menyambut mereka. Bahkan kalau saudara baca ya, dikatakan Yusuf menghidangkan berbagai macam makanan ya. Jadi mereka diundang untuk makan bersama ya, saudara ya. Di sini jadi kita boleh simpulkan ya, Yusuf itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan ya yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Tetapi saudara, dia membalas dengan kebaikan dan kasih. Ya, apa yang dilakukan Yusuf terhadap saudara-saudaranya ini seperti menumpukkan bara api di atas kepala saudara-saudaranya ya. Sampai akhirnya Kejadian 47 ayat 11 sampai 12 menuliskan saudara ya, Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Kenapa Yusuf mampu tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya? Saudara, karena selama 13 tahun ya, dia dalam perjalanannya hingga dia sampai ke istana Firaun, saudara, dia bisa melepaskan yang namanya beban kepahitan dalam dirinya ya, terhadap saudara-saudaranya maupun terhadap orang-orang yang menyakiti dia ya. Dia membiarkan luka itu mengering, saudara, sehingga tidak ada lagi rasa sakit di dalam dirinya ya. Seringkali Bapak Gembala kita Pak Stephen mengatakan let it go ya. Inilah seperti yang dilakukan oleh Yusuf ya. Jadi dia membiarkan itu luka-lukanya dia mengering ya. Dia melepaskan segala beban kepahitannya, dia nggak mau ingat-ingat lagi. Dia mengampuni saudara-saudaranya. Saudara, akibatnya Yusuf saudara yang
dulunya mengalami penderitaan, penindasan sedemikian rupa oleh saudara-saudaranya, diangkat Tuhan melalui Firaun sebagai penguasa Mesir dan menjadi orang kepercayaan Firaun, saudara. Nah, sedangkan Tuhan membalas kejahatan saudara-saudara Yusuf dengan mempermalukan mereka di hadapan Yusuf, ya. Contoh lain nanti saudara bisa baca yaitu tentang Esau terhadap Yakub, ya. Bagaimana Yakub itu menipu Esau, tetapi pada saat mereka dipertemukan, saudara, Esau itu tidak mengungkit kejahatan yang dilakukan oleh Yakub. Dia merangkul saudaranya ini, saudara, ya. Kemudian Daud terhadap Saul, saudara sudah pasti tahu ceritanya. Nah, sebaliknya orang yang tidak bisa melepaskan kepahitan dalam dirinya akan cenderung untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Kalau lawannya itu lagi jatuh, lagi bangkrut, lagi sakit, ya, wah akan bersorak-sorai, ya, syukurin, ya, rasain lu, ya. Nah, itu biasanya orang-orang yang tidak bisa melepaskan beban kepahitan terhadap orang yang melukainya. Kemudian bagian yang kelima, Tuhan selalu berada di pihak orang-orang benar yang tertindas. Kita akan baca 2 ayat ini, saudara. Di Mazmur 76 ayat 10. Pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Kemudian Mazmur 147 ayat 6, Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi, saudara. Jadi saudara, jika hari-hari ini di antara kita sedang mengalami namanya ditindas, ditekan, saudara, ya, disakiti, difitnah, dirugikan, dikecewakan, dikhianati oleh seseorang, janganlah kita membalas dengan kejahatan pula. Saudara, dengan menjelek-jelekan mereka, ngomongin mereka, ngutukin mereka, mengumpat mereka, saudara, yang menceritakan kepada orang-orang, ya, untuk mendapatkan dukungan. Biasanya kan gitu, saudara, ya, kalau seseorang sedang kepahitan, dia akan berkumpul dengan orang-orang yang sesama kepahitan. Apalagi kalau kepahitannya itu terhadap orang yang sama, saudara. Mereka senang sekali berkumpul, saudara, ya, karena saling mendukung, saling memperoleh support, saudara, ya. Jadi memperoleh pembenaran. Jadilah dilakukan orang-orang yang biasanya kepahitan, terluka, akan berkumpul dengan sesama orang yang kepahitan, ya. Nah, kemudian saudara, kita harusnya bagaimana? Yaitu dengan mendoakan berkat untuk mereka, ya, yang telah membuat kita terluka. Dengan demikian dikatakan firman Tuhan tadi sama dengan menumpukkan bara api di atas kepala mereka, ya. Saya tahu memang ini tidak mudah, saudara, namun percayalah, selama kita hidup benar, ya, di hadapan Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada hakim yang adil itu, ya, maka Tuhan sendiri yang akan membalas dengan caranya dan waktunya Tuhan kepada orang-orang yang telah melakukan kejahatan terhadap saudara. Sebab Dia adalah Jehovah Gemolah, ya. 1 Tesalonika 5 ayat 15 kita akan baca. Perhatikan supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Lalu Roma 12 ayat 21 tadi sudah kita baca, enggak usah dibaca lagi, ya, saudara, ya. Artinya apa? Janganlah kamu kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, saya akan bercerita sedikit, bukan semua orang tahu yang namanya Nelson Mandela, saudara, ya, dari Afrika Selatan. Nah, ketika Nelson Mandela itu di penjara, saudara, dia sering kali disiksa oleh sipir penjara. Bahkan yang paling ekstrim yaitu dengan cara digantung terbalik, kemudian dikencingi oleh sipir penjara tersebut. Nah, Mandela diam saja, saudara, tidak melakukan pembalasan, tidak mengumpat, dia menyimpan aja di dalam perkara itu di dalam hatinya. Tapi pada saat dia dibebaskan dari penjara, kemudian terpilih menjadi presiden di Afrika Selatan, maka ia menyuruh ajudannya untuk mencari sipir penjara tersebut yang sering menyiksa dia, untuk dibawa menghadap dia, saudara. Ketika sipir penjara itu dibawa menghadap Nelson Mandela, tentunya sipir penjara itu sangat ketakutan, ya. Aduh, saya pasti akan dihukum ini, pasti dia akan balas dendam. Karena dulu saya melakukan hal-hal buruk ketika Nelson di penjara. Tetapi apa yang terjadi, saudara?
Nah, Nelson Mandela, saudara ya, dia menyambut dengan hangat ya. Dia tidak membalas dendam, ya. Dia tidak memberikan hukuman kepada sipir itu, saudara. Tapi dengan tulus memaafkan, ya, dan mengampuni sipir penjara tersebut. Ia memeluk sipir penjara tersebut dan berkata, hal pertama yang kulakukan, ya, ketika menjadi presiden adalah memaafkanmu, saudara. Luar biasa. Bernard Meltzer mengatakan, ketika Anda memaafkan, memang Anda tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi Anda bisa mengubah masa depan. Itu yang dilakukan oleh Nelson Mandela, saudara. Ada juga pepatah yang mengatakan, memaafkan itu sama dengan menolong diri kita sendiri, saudara. Kalau kita jadi orang yang tidak bisa mengampuni, tidak bisa memaafkan, hati kita dipenuhi oleh dendam, sebenarnya hidup kita itu sangat tersiksa, saudara. Tetapi ketika kita bisa melepaskan pengampunan itu, saudara, maka kita akan merdeka. Kita ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, saudara. Nah, sekali lagi memang tidak mudah, saudara. Namun kita bisa itu karena Tuhan yang akan menjadi penolong kita, ya, yang sudah menang lebih dahulu, saudara, terhadap fitnah, terhadap apapun, saudara ya, saat dia disalibkan. Kemenangan Kristus adalah menjadi kemenangan bagi kita semua. Dia yang menjadi teladan bagi kita, saudara. Nah, berapa banyak suami yang selingkuh atau yang kadang lupa pulang ke rumah, saudara. Akhirnya bisa bertobat, ya, karena perbuatan baik dari istrinya. Bukan dengan membalas selingkuh, saudara ya. Tetapi, saudara, dia tetap berfungsi, berperan sebagai istri yang baik. Ya, saudara ya. Saya punya teman ya, dekat sekali dengan saya, saudara ya. Suaminya itu selingkuh sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin sudah lebih dari 10 tahun. Suatu saat dia datang kepada saya, sebenarnya aku tuh udah gak tahan, aku pengen cerai, dia bilang gitu. Saya bilang begini, jangan, saya bilang, kebetulan dia juga Katolik ya, memang gak mudah untuk cerai. Kamu lakukan gini aja, tetap kamu masakin dia, kamu tetap maksudnya panasin, bikin air panas ya saat mau mandi suamimu. Nah, dia lakukan itu, saudara. Tapi memang dia hari-hari ini sedang bergumul. Tapi puji Tuhannya, teman saya itu dia tidak lari, dia tidak membalas untuk selingkuh atau berbuat yang enggak-enggak. Tetapi justru hari-hari ini, saudara, dia benar-benar dia melayani Tuhan. Ya, dia aktif di dalam kegiatan komunitas, kelompok selnya, saudara. Dan itu luar biasa, saudara. Nah, kita seringkali melihat, saudara ya, suami-suami yang suka menindas istrinya, ya. Mungkin saudara juga pernah dengar ya, cerita ya, entah itu cerita di mana, pokoknya saudara pernah dengar. Ya, saya juga ada teman, saudara ya, suka menindas istrinya, ngomong gak pernah enak sama istrinya, saudara. Nah, sekarang tiba-tiba suaminya tuh stroke, saudara ya. Jadi dia lumpuh. Jadi dia sangat bergantung dengan istrinya sekarang. Tuhan bisa melakukan hal-hal begitu, saudara, untuk mencelikkan, saudara, apa yang sudah diperbuat oleh suami itu tersebut, saudara. Nah, saudara, waktu saya menyiapkan tentang tema nama-nama Tuhan, saudara, saya bingung pertama mau pilih yang mana gitu. Nama kan banyak banget gitu ya, berpuluh-puluh nama. Saya diingatkan oleh satu peristiwa sekitar 35 tahun yang lalu ketika saya masih remaja, saudara. Nah, pada saat itu ya, gembala sidang saya, masa kecil saya itu meninggal dunia karena dia sakit, dia meninggal. Nah, dia tuh gembala yang sangat ramah, ya, sangat dicintai oleh jemaatnya dan para pengerjanya, saudara, karena dia juga lucu orangnya. Jadi semua sayang sama gembala saya itu, saudara ya. Nah, dia meninggal. Nah, dia pun dulunya juga menggantikan ayahnya yang sudah tua meninggal. Kemudian Sinode Pusat mengirimkan gembala pengganti, saudara ya. Gembala pengganti dari sebuah kota yang lebih kecil dari tempat di mana saya tinggal ya, saya dilahirkan. Jadi datanglah gembala ini, saudara. Nah, saudara ya, terjadilah pergolakan yang luar biasa pada saat itu. Saya masih ingat sekali, saudara, di mana para majelis ya, kalau dulu namanya majelis ya, itu ring satunya kalau sekarang, jadi orang-orang pentolannya di gereja tersebut. Waduh, saudara ya, itu benar-benar mereka tuh menolak dengan keras kehadiran dari gembala yang baru ini. Saya nggak mungkin ceritakan secara detail, tetapi saya sebagai seorang remaja,
Saya itu paling saya sangat takut kalau lihat orang berantem dengan suara yang keras. Nah, hari itu ketika saya masih remaja, saya mendengar suara-suara yang kenceng, saudara, bahkan membawa barang-barang yang sebenarnya tidak boleh itu, hal-hal begitu tuh sampai masuk di gereja. Tetapi gembala saya yang baru itu, dia cuma terdiam, dia tidak mengatakan apa-apa, saudara. Dan juga dia juga tidak kabur, saudara, karena dia tahu Tuhan sudah tetapkan dia ada di gereja tersebut untuk mengembalakan gereja itu, saudara. Nah, singkat cerita, para ring satu ini beberapa keluar dari gereja itu, ya. Nah, tidak lama kemudian, ya, kebetulan memang rumahnya di belakang rumah saya waktu itu. Salah satu dari mereka yang paling vokal lagi main tenis, saudara, langsung terjatuh dan meninggal karena serangan jantung. Itu tidak pakai lama, saudara, ya. Jadi terjadi seperti itu. Kemudian yang lain-lain saya tidak ceritakan di sini, tetapi tentu mereka sudah jauh dari Tuhan. Nah, kemudian saya tiba-tiba kangen ceritanya sama gembala saya yang dulu masa kecil saya. Waktu saya pulang ke kota tempat saya tinggal dulu, saudara, itu Desember 2018, saya sempatkan, saya Andre dan anak saya Joel, saya sempatkan untuk mampir ke gereja itu. Saya udah berpuluh-puluh tahun saya tidak pernah ke situ, saudara. Pada saat papa saya meninggal, gembala saya itu datang, tapi kan ketemunya di rumah duka. Kemudian pada saat mama saya meninggal, dia juga hadir, tapi ketemunya kan di rumah duka. Jadi saya nggak pernah ke gereja itu lagi gitu. Dan pada hari itu saya tiba-tiba kayak kepingin gitu loh. Kemudian saya masuk, gembala dan ibu gembala ini, saudara, luar biasa. Diberkati Tuhan luar biasa. Jadi gereja itu semakin menjadi besar. Pastori yang dulunya begitu sederhana menjadi bagus. Kemudian tamannya menjadi bagus, saudara. Ada sekolahannya, saudara. Kemudian gembala saya yang itu, dia membawa saya nyebrang. Karena itu memang di jalan raya, jalan utama, saudara. Nyebrang ke satu tempat, ya, di seberang itu ada sebuah ruko, kemudian masuk. Ternyata di belakang ruko itu ada lapangan yang demikian besarnya, terus ada gudang. Terus dia cerita, sebenarnya aku ini saya nggak mau beli ini, tapi orang yang jual maksa terus makanya. Jadi maksa terus, jadi akhirnya gereja beli itu tanah dan bangunan di situ. Nah, apa yang ajaib, saudara? Di dalam gudang itu ternyata ada burung walet, ya, sarang burung walet. Saudara kan tahu kan, sarang burung walet itu kan harganya mahal. Jadi dari hasil penjualan sarang burung walet itu sama aja menutup untuk pembayaran daripada tanah itu, saudara, bangunan itu. Luar biasa. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana Tuhan bekerja, saudara, terhadap gembala di mana saya dulu bergereja masa kecil saya. Nah, di Mazmur 105 ayat 15, saudara, dikatakan, kita baca sama-sama ya. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ya, ini sudah jelas, saudara, di sini. Saya juga senang sekali di mana saya juga mendengar kabar bahwa anak gembala saya yang dulu itu, dulu suka masih kecil diboncengin ya untuk besuk ke rumah-rumah jemaat. Sekarang dia sudah jadi kontraktor ya, punya istri dokter dan punya anak pula tinggal di Surabaya. Luar biasa Tuhan memberkati gembala itu, saudara ya. Nah, firman tadi dikatakan jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabiku. Saudara, saya mau cerita, sebenarnya ini saya punya pengalaman yang sungguh memalukan. Sudah bertahun-tahun, saudara. Dan saya tuh malu mau cerita ke siapapun. Kepada suami saya juga nggak pernah cerita gitu loh, saudara. Apa yang saya lakukan ini. Tetapi pada saat saya menyiapkan bahan untuk khotbah malam hari ini, Tuhan seperti mendorong saya harus cerita gitu, saudara ya. Berapa tahun yang lalu, saya juga lupa, saudara, ketika kita retret sama-sama di, mungkin saya juga lupa apa itu di Puncak atau di Sukabumi ya, kita pernah retret sama-sama, retret keluarga. Pada saat perjalanan, saudara, dari rumah menuju ke tempat retret, ya, itu ada seorang teman yang telepon ke saya. Hen,
Itu gimana jadwalnya? Dia bilang, itu memang bicara yang itu maksudnya, Bapak ini maksudnya banyak banget, kata dia bilang. Iya ya, saya bilang gitu, saya bercanda saudara. Saya bercanda, jujur saya bercanda waktu itu. Gak ada niatan untuk beneran sebenarnya, saya bercanda. Iya ya, Ci, kita bisa muntah nih. Kalau pembicaranya itu, maksudnya banyak sesi yang dia bicara. Saudara, ketika saya sampai di tempat retret itu, saudara tahu enggak? Saya turun mobil, saya dalam keadaan sehat, tidak sakit, saudara, tidak pusing, saudara. Saya turun dari mobil, saya mual, saya lari ke toilet, saya muntah-muntah, saudara, muntah-muntah. Saya enggak cerita ke siapapun, hari itu sudah bertahun-tahun yang lalu, saudara. Nah malam hari ini, dengan hati yang tulus, saya juga mau minta maaf kepada hamba Tuhan ini, saudara. Kepada Bapak Gembala kita, yaitu Pak AC Purba. Karena saya sudah mencandai, saudara, waktu itu. Saya mengatakan muntah. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya benar-benar muntah, saudara. Kenapa saya mengaminkan firman Tuhan ini, saudara? Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Saudara, hati-hati dengan hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan atasmu, saudara, atau siapapun yang dalam hidupnya ada urapan Tuhan, ada perkenanan Tuhan. Hati-hati saudara, artinya adalah orang-orang itu hidup benar di hadapan Tuhan. Atau orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mengenapi rencana Tuhan. Jangan berkata-kata buruk, bercanda yang tidak-tidak, saudara. Apalagi memusuhi, berbuat jahat kepada mereka, mengusik mereka, menjadi penghalang rencana Tuhan. Saudara, maka saudara akan menerima akibatnya. Saya mengalami, saudara. Setelah itu saya sungguh bersyukur, saudara. Saya ditempatkan di gereja ini, di mana gembala kita, dua-duanya, saya yakin 100% ada perkenanan Tuhan dalam hidup kedua gembala kita. Baik Pak AC Purba maupun Pak Stephen. Saya sungguh bangga, saya sungguh bersyukur. Dan sejak itu saudara, saya sangat hati-hati saudara untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik. Saya katakan kepada suami saya juga, sekalipun kita enggak sepakat mungkin dengan gembala kita. Ada hal-hal yang mungkin enggak sepakat, enggak setuju. Saudara ya, tetapi kita tidak boleh mengatakan hal-hal yang buruk kepada gembala kita. Amin, saudara. Itu terjadi, saudara. Saya berdiri di atas mimbar, saya tidak mengurangi atau menambahi, dan itu memang terjadi. Itu saya alami, saudara. Oleh sebab itu saya mau bagikan ke saudara malam hari ini. Nah, sebaliknya bagi para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, siapapun saudara yang melayani Tuhan, kalau selama hidupmu benar di hadapan Tuhan, menjaga urapan Tuhan, menjaga yang namanya perkenanan Tuhan dalam hidupmu, saudara tidak perlu khawatir. Karena pasti ada pembelaan Tuhan dalam hidup saudara. Amin, saudara. Nah, dikatakan di Mazmur 9 ayat 5, kita baca ayat ini saudara. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Ini berlaku bagi setiap kita, saudara, yang sungguh-sungguh kita hidup di dalam kebenaran akan Tuhan, saudara ya. Nah kemudian bagian yang terakhir, bagian yang keenam. Saudara, tentu kita semua mengharapkan Tuhan yang adalah Jehovah Gemola, Tuhan yang adalah Sang Pembalas itu akan membalas kita dengan memberikan upah atau hadiah. Kita tentu tidak mengharapkan Tuhan menghukum kita. Amin. Nah, ada 3 kunci utama yang boleh saya tarik kesimpulan malam hari ini untuk mendapatkan pembalasan Tuhan yang berupa hadiah, upah atau berkat. Yaitu yang pertama, hidup dalam kebenaran firman Tuhan atau menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Kalau saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman, percayalah perkenanan Tuhan pasti ada dalam hidup saudara.
Saya nggak perlu jelaskan, saudara pasti tahu, saudara menjadi pelaku firman. Yang kedua, saudara, menjaga lidah kita atau perkataan kita, saudara. Hati-hati dengan perkataan, saudara. Di Alkitab banyak sekali, saudara bisa belajar bagaimana kita harus menjaga mulut kita, menjaga lidah kita, saudara. Perkataan yang kita ucapkan, saudara, itu bisa menjadi berkat atau menjadi kutuk bagi hidup kita. Makanya kita harus hati-hati. Kemudian yang ketiga, teruslah berbuat baik kepada semua orang, saudara ya. Dan terlebih lagi kepada orang-orang yang lemah. Dengan demikian kita memiutangi Tuhan. Kita mau baca Amsal 19 ayat 17. Saya suka sekali ayat ini, saudara ya. Dikatakan begini, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara bisa bayangkan ya, kalau Tuhan berhutang pada kita, dikatakan kita memiutangi Tuhan. Kira-kira Tuhan bagaimana akan membalas, saudara? Akan membayar hutangnya itu kepada kita. Tentu tidak sama, saudara. Pasti berlipat-lipat kali ganda. Amin, saudara. Nah, balasan Tuhan itu berupa hadiah atau berkat itu akan seperti yang tertulis sebagai ayat penutup, yaitu di 1 Korintus 2 ayat 9 ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mungkin saudara pernah atau sedang ditindas hari-hari ini, dirugikan ya. Dan pembalasan Tuhan berupa hadiah atau berkat itu belum turun atas hidupmu hari ini, belum engkau rasakan. Saudara, atau bahkan sampai dipanggil pulang. Saudara, dipanggil pulang Tuhan pun belum merasakan yang namanya pembalasan Tuhan yang berupa hadiah itu atas apa yang orang lain lakukan kepada diri kita. Tetapi seperti firman Tuhan tadi di Keluaran 20 ayat 5, bahwa pembalasan Tuhan baik berupa hukuman atau hadiah itu sampai kepada keturunanmu ketiga dan keempat. Jadi percayalah kalau saudara hari ini belum merasakan pembalasan Tuhan yang berupa hadiah, berupa berkat, kebahagiaan, kompensasi atas apa yang hilang dalam hidupmu. Saudara percayalah, itu pasti akan terjadi. Kalau saudara enggak menerima, anak cucumu pasti menerima. Bahkan cicitmu, karena keturunan keempat Tuhan katakan tadi. Amin saudara. Saudara, saya sering mendengar kesaksian ataupun menyaksikan sendiri apa yang diperbuat oleh Jehovah Gemola. Saudara, ini terhadap orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Saudara, hidup dalam kebenaran, saudara. Haleluya. Kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh memberkati saudara semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya kembalikan pada Pak Frankie.